Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gendier semua dimanapun kalian berada. Semoga selalu sehat ya. Amin. Nah, pada episode 21 di Biotalk kali ini, aku Rizka yang akan menjadi pemandu podcast kali ini. Kali ini aku nggak sendirian, aku dibarengin oleh narasumber yang mantap banget kalau bicara soal personal branding. Karena tema di podcast episode 21 kali ini adalah personal branding. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung sapa aja nih narasumber kali ini. Kita kali ini. Oke, halo Kak Nafada, gimana nih kabarnya? Halo teman-teman Gendiers, alhamdulillah baik. Kak Rizka gimana nih kabar? Alhamdulillah juga baik. Oke, Kak Nafada apa sih kesibukannya kali ini? Ya, kesibukan aku selain sebagai mahasiswa semester 5 ya Kak sekarang. Aku juga aktif di organisasi Genbi ya. Kita sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia sudah disediakan komunitas khusus beasiswa anak-anak beasiswa Bank Indonesia, dan di sini kita juga banyak menjalankan proker-proker dan advokasi kita ya. Terus kemudian aku sebagai content creator dan freelancer yang dimana juga dia lumayan bisa nambah-nambah penghasilan kita, nambah-nambah uang jajan juga ya kan ya. Benar sekali, kayak gitu Kak Rizka. Wah, keren banget sih. Narasumber kita kali ini adalah awardee beasiswa Bank Indonesia. Benar-benar mantap. Oke Genbiers, tanpa nunggu lama-lama, yuk simak baik-baik podcast Biotalk di episode 21 kali ini. Oke Genbiers, kita masuk di segmen pertama. Nah, di segmen pertama ini pasti Gendiers ingin tahu ya gimana sih kisah perjalanan Kak Nafada dalam membangun personal branding. Nah, bisa dong di-spill Kak Nafada kisahnya dalam membangun personal branding. Iya benar sekali Kak Rizka. Namanya personal branding ya. Personal branding itu bukanlah hasil akhir tapi proses. Dan pastinya ada awal mula. Aku gimana sih awal-awal bangun personal branding. Di sini aku bangun personal branding itu mulai dari 2018. Sebenarnya awal-awalnya cuma iseng-iseng aja sih Kak. Aku itu seneng nge-share kegiatan tentang daily aktivitiku, kemudian produktivitas. Jadi mini talk gitu. Nah benar yang produktivitas. Iya kayak gitu. Kan aku juga di SMA aktif ikut kegiatan organisasi, terus ikut lomba-lomba, dan aku share di sosial media. Dan ternyata banyak orang yang tertarik juga. Dari situ aku mulai konsisten juga konten sampai sekarang. Untuk kontennya kapan Kak? Kan lagi kuliah kan ya? Yeah. Ya aku biasanya itu konten sekitar kalau misalkan ada jam-jam kosong kuliah, di sela-sela kuliah lah, subuh, siang, atau sore sepulang kuliah kayak gitu. Jadi konsisten konten tiap hari. Dan di sini tentu banyak sekali ya tantangannya Kak, terutama dalam membangun personal branding ini tuh mulai dari ya omongan orang, kadang ada juga teknisi. Salah satunya kemarin aku juga kehilangan akun TikTokku ya kan, sempat kehack gitu. Dan di situ aku benar-benar down, kayak aduh banyak banget gitu ya tantangan buat bangun personal branding, harus mulai dari awal lagi kayak gitu. Dan pastinya juga banyak omongan-omongan orang, omongan negatif orang yang bisa membuat kita down kan. Tapi aku kembali lagi ketika aku berbagi, aku sharing ilmu atau tips edukasi ke orang-orang lain, aku bahagia gitu, kayak punya rasa bahagia tersendiri dia. Bisa berbagi gitu. Nah bener banget, Ya. bisa berbagi, apalagi itu bisa bermanfaat juga buat orang lain. Aku seneng kayak gitu. Nah dari situ aku mulai semangat lagi, dan dari hasil konsistensi itu mendatangkan banyak banget peluang ke aku pribadi Kak Rizka, mulai dari tawaran pekerjaan, tawaran endorse, kemudian tawaran jadi public speaker juga, Masya Allah. Kayak gitu Kak Rizka awal mula perjalanan aku buat dibangun personal brand. Tapi sampai saat ini masih terus membangun gitu ya? Iya, karena kan personal branding itu bukan hasil akhir, tapi sebuah proses. Mungkin
teman-teman di luar sana ngira aku itu ngebangun personal branding tuh instan aja. Enggak teman-teman, aku itu membangun personal branding membutuhkan waktu selama 5 tahun. Karena aku nggak punya privilege ya kan Karista. Jadi aku percaya kalau misalkan hal yang hal yang kita impikan itu butuh diperjuangin, dan aku harus membangun personal branding itu selama 5 tahun untuk membangun kepercayaan orang-orang lain kepada diri aku sendiri kayak gitu. Jadi orang lain tuh tahu, ternyata Nova tuh kayak gini orangnya gitu. Butuh waktu, butuh proses tuh. Oke, Genbiers. Jadi personal branding itu butuh proses. Nggak bisa secara instan tiba-tiba terjadi. Oke, keren banget nih ternyata perjalanan Kak Navada dalam membangun personal branding. Dan ternyata nggak semudah itu, Genbiers semuanya. Oke, masuk di segmen yang kedua nih. Menurut Kak Navada, apa aja sih urgensi dalam membangun personal branding ini? Boleh dong langsung dijelaskan kepada Genbiers. Ya, penting banget di sini untuk kita, apalagi sebagai youth ya, sebagai agent of change, untuk membangun personal branding di era sekarang. Siapa sih sekarang yang nggak membranding dirinya sendiri gitu? Siapa nggak punya sosial media? Banyak banget sekarang medianya, mulai dari Instagram, TikTok, LinkedIn, bahkan di real life kita juga harus membangun yang namanya personal branding gitu. Karena personal branding ini penting banget. Karena apa? Yang pertama, bisa mendatangkan opportunity, Kak. Opportunity apa? Kesempatan kepada kita. Ketika kesempatan itu datang, maka banyak banget peluang yang bisa kita masukkan. Kemudian kita bisa menyalurkan passion kita, bakat kita apa. Kita bisa men-show off, menunjukkan kepada orang lain bahwa ini loh personal brandingku, ini loh kemampuan aku gitu. Kan kalau misalkan kita mau membangun personal branding, kita itu harus tahu ya Kak, kemampuan kita apa, kemudian minat kita di mana kayak gitu. Jadi kita harus kenal dulu terlebih dahulu kepada diri kita sendiri gitu sebelum kita melangkah untuk membangun personal branding. Nah di situ pentingnya. Kenapa? Karena ketika kita membangun personal branding, kita bisa menjadi lebih tahu diri kita, value kita apa kayak gitu. Kemudian membangun kepercayaan orang lain. Yang kedua ini trust ini ketika kita sudah punya personal branding, maka orang lain akan percaya kepada kita. Misalkan nih, aku butuh moderator, aku ada suatu acara kegiatan dan aku butuh moderator, aku harus menghubungi siapa ya? Ini ya kayaknya Kak Rizka tuh bisa deh gitu kan ya Kak. Bisa nih untuk ngundang Kak Rizka atau Kak Rizka sebagai moderator aku di acaraku ini kayak gitu. Nah itu kan kita udah dapet kepercayaan dari orang lain gitu. Ketika kita berani untuk men-show off diri kita, untuk menunjukkan kemampuan kita kepada orang lain, itulah urgensi dari personal branding. Iya benar. Biasanya kalau di sosial media gitu kan ada kayak tweetan gitu ya dari warganet lupa. Ih kamu kok caper sih, padahal itu niat kita tuh membangun personal branding. Gimana tuh Kak Navada, pernah nggak atau gimana cara menyikapi hal itu? Iya bener banget, Rizka, itu juga salah satu termasuk tantangan dalam membangun personal branding. Pasti banyak banget omongan-omongan negatif dari orang-orang yang ada di sekitar kita, juga di komentar-komentar buruk dalam sosial media juga pastinya ada ya tentunya. Untuk menanggapi hal itu, aku ya udah nggak apa-apa, itu hak mereka gitu. Karena di dunia ini menurut buku Filosofi Teras yang aku baca ya Kak ya, ada dua hal yang di dunia ini, ada hal yang bisa kita kontrol dan ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Salah satu yang bisa kita kontrol itu diri kita sendiri. Yang nggak bisa kita kontrol ya omongan orang lain, hal pendapat orang lain, karena itu adalah hak dari orang lain. Nggak apa-apa mereka punya pendapat tersendiri. Yang penting kita itu harus terus berusaha untuk menunjukkan bahwa apa yang mereka omongkan, omongan-omongan negatif mereka itu bukan fakta ada di diri kita. Itu hanyalah sebuah opini mereka gitu. It's okay kalau mereka berpikiran buruk tentang kita, nggak apa-apa. Itu adalah
kendali dari mereka dan hak mereka. Bener banget kayak gitu Kak Rizka dari aku. Oke lah, Masya Allah, ternyata banyak banget tuh urgensi dalam membangun personal branding ini. Lanjut nih Kak Nafada, menurut Kak Nafada nih, mungkin nggak sih kita dapat pekerjaan dari personal branding itu? Mungkin banget Gen Biars, kita bisa memanfaatkan personal branding kita untuk mendapatkan opportunity, kesempatan kerja. Bahkan bisa aja kita itu nggak harus mencari pekerjaan, tapi kerjaan yang nyari kita gitu ya. Kalau kita punya personal branding ya kan Kak Rizka. Kayak gimana sih contohnya? Kalau aku nggak nyantumin di bio, kan biasanya orang-orang tuh sekarang kan portofolio, CV kayak gitu. Dan biasanya tuh di sosmed juga ya Kak, di bio IG-nya itu kalau aku pribadi public speaker gitu kan ya. Nah orang lain kan nggak bakalan tahu kalau misalkan aku tidak menunjukkan hal itu gitu. Sama halnya tadi kembali lagi ke contoh aku yang kalau misalkan ada orang yang butuh moderator, ada orang yang butuh MC, tapi kita nggak berani untuk menunjukkannya di real life ataupun di sosial media. Gimana caranya orang lain tahu kalau kita mampu di bidang itu? Kayak gitu ya kan. Nah makanya personal branding ini penting banget dan banyak banget manfaatnya untuk kita, terutama dalam hal pekerjaan. Bahkan ya Kak, aku dengar juga, bukan denger lagi tapi aku merasakan sendiri. Kemarin aku daftar magang, aku daftar freelance, orang lain itu tanya dulu LinkedIn-mu apa, kemudian sosial mediamu apa. Nah itu dilihat track record kita itu seperti apa, apakah kita emang benar-benar punya kemampuan yang sudah kita jelaskan. Kan pastinya kalau kita mau daftar pekerjaan atau lamar pekerjaan itu diwawancarai dulu. Nah valid nggak sih omongan kita itu? Ya dilihat dari track record kita, tulisan kita, LinkedIn apalagi. Kalau sekarang kita buka LinkedIn itu, masya Allah, prestasi semua punya orang-orang itu, experience segala macam gitu ya. Bisa-bisa bikin kita kadang insecure banget, dan tapi insecure itu bisa kita jadikan motivasi. Berarti aku harus cari banyak pengalaman lagi nih, kayak gitu ya kan. Benar. Jadi nggak hanya insecure aja, bisa dijadiin motivasi ketika kita buka LinkedIn gitu. LinkedIn kan juga sekarang lagi tren banget ya. Setelah pandemi kemarin banyak orang berbondong-bondong, berlomba-lomba untuk membuat LinkedIn dan naruh experience-nya di situ. Jadi LinkedIn ini sekarang jadi wadah gitu. Selain CV dan portofolio, LinkedIn bisa dijadikan media untuk membangun personal brand. Wah, berarti kita bisa mendapatkan pekerjaan dari personal branding seperti yang dijelaskan oleh Kak Nafada tadi. Oke, keren sekali ya Gen Biars. Bisa dijadiin motivasi nih untuk Gen Biars sekalian. Oke, masuk ke segmen yang terakhir nih Gen Biars. Kita pasti ingin tahu ya tips membangun personal branding ala Kak Nafada. Silakan, boleh langsung dijelaskan ke Gen Biars semua. Tips personal branding yang baru nih Kak, ada yang real life, ada yang di sosial media, ada yang di LinkedIn juga. Yang mana nih? Kalau Kak Nafada lebih seringnya kemana nih? Kalau aku sekarang lebih fokus membangun personal branding di sosial media. Karena aku kan juga sebagai content creator. Namun aku juga tidak mau kesampingkan untuk membangun personal branding di real life di LinkedIn ya Kak. Tetap harus jalan gitu sama dengan jalan. Karena aku lagi semangatnya untuk membangun personal branding di sosial media. Jadi aku kasih tips nih gimana supaya Gen Biars di rumah bisa membangun personal branding. Yang pertama nih Kak, kita itu harus tahu kemampuan kita itu apa, skill kita apa sih yang mau kita tunjukkan ke orang lain bahwa kita itu bisa di bidang itu gitu. Misalkan kita itu punya kemampuan di public speaking, berarti kita brandingnya ya harus pintar ngomong, nggak harus pintar sih, tapi kita harus terus belajar buat supaya public speaking kita itu terasa lebih profesional gitu ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, kita itu harus punya tujuan, visi dan misi atau target ya. Karena kalau misalkan kita nggak ada target,
ketika di tengah jalan kita udah loyo untuk membangun personal branding, udah males gitu, udah capek banget gitu. Nah, kita bisa lihat lagi target kita, tujuan kita. Oh iya, tujuanku kayak gini nih, kok harus bisa untuk mencapai ini. Dan mulai semangat lagi kan kita membangun personal branding gitu. Dan yang ketiga, konsisten untuk membangun personal branding. Konsisten ini merupakan kunci dari bangun personal branding, karena personal branding itu kembali lagi yang aku katakan tadi, bahwa personal branding itu bukan hasil akhir tapi proses. Iya, nggak kita dapetin secara instan, nggak harus langsung jelek bisa gitu, enggak, tapi berproses terus menerus kayak gitu. Jadi konsisten ini adalah kuncinya. Contohnya kayak apa nih Kak Rizka? Aku pribadi, aku harus selalu bisa untuk konsisten konten di sosial media. Tiap hari harus ada konten gitu. Harus ya? Jadi supaya personal brandingku itu continue dan berterus-terusan gitu, nggak putus-putus gitu. Nah, di situ kunci dari personal branding itu konsisten. Kemudian selanjutnya kita itu harus bisa men-show off diri kita ke orang lain. Nggak boleh malu, harus benar-benar berani gitu untuk menunjukkan atau menampilkan apa yang kita tunjukkan nih, skill kita, kemampuan kita. Nggak boleh malu gitu, harus mulai gitu, start lebih awal gitu, untuk supaya orang lain itu tahu siapa diri kita gitu. Banyak kan sekarang kita insecure, betul banget sama omongan orang kayak gitu. Kadang mau posting satu postingan aja, gak usah feed story deh, yang cuma 24 jam hilang. Tapi kita mikirnya berkali-kali ya kan Kak Rizka, takut di replay orang, takut diomongin orang kayak gitu. Pasti aku juga ngalamin kayak gitu Kak Rizka kadang. Cuman aku balik lagi gitu ya, kita itu nggak punya banyak tangan untuk menutup mulut mereka satu-satu, tapi kita punya dua tangan untuk menutup telinga kita dan fokus sama tujuan membangun personal branding, sehingga munculkan trust atau kepercayaan orang lain kepada kita bahwa kita itu kayak gitu. Kan banyak ya di televisi artis-artis itu membranding diri sendiri kayak gini. Tapi ada juga satu sisi di mana mereka itu tidak menunjukkan sisi yang ini, kan ada sisi publik, ada sisi yang privasi kayak gitu. Nah, itu juga dalam personal branding perlu digarisbawahi ya teman-teman. Nggak semuanya kita itu harus benar-benar kayak publik gitu ya, semuanya kehidupan kita. Enggak, kita juga punya batasan gitu ya. Iya, sisi private, batasan diri kita kayak gitu. Itu sih Kak Rizka dari aku. Wah, beneran keren dan menginspirasi sekali ya Genbiers. Wah, Genbiers, seru banget kan ya podcast dialog bersama Kak Nafada di episode kali ini. Tapi Genbiers, sayang banget kita udah ada di menit terakhir nih. Wih, sedih banget. Tapi nggak apa-apa, semoga lain waktu kita bisa ngobrol lagi bareng Kak Nafada ya. Amin. Oke, kami ucapkan makasih banyak kepada Kak Nafada yang udah bersedia untuk menjadi narasumber di podcast Biotalk pada episode 21 ini. Oke Genbiers, cukup segitu dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga sharing ilmu yang udah dibagiin sama Kak Nafada bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Makasih juga buat Genbiers yang udah setia untuk menyimak podcast Biotalk episode 21 ini. Dan aku selaku host mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Genbiers semuanya. Dan jangan lupa untuk terus pantengin sosial media kami untuk mendapatkan informasi yang menarik dan edukatif. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.